tahu nggak sih, kadang rezeki itu kayak sinyal wifi. Ada, tapi kalau antena lo patah atau passwordnya salah, ya udah lo cuma bisa lihat tulisan connected no internet. Padahal rezeki udah muter-muter di sekitar lo. Nunggu lo nyetel channelnya ke frekuensi yang bener. Atau lo pernah nggak lihat temen lo yang biasa aja, nggak jenius-jenius amat, nggak ganteng-ganteng amat, tapi hidupnya ngalir kayak debit rekeningnya tuh nari-nari mulu setiap tanggal muda. Dan lo nanya dalam hati, kok bisa ya hidup dia kayak dimanjain semesta? Sementara lo udah ngafalin buku motivasi dari cover sampai daftar pustaka. Tapi saldo rekening lo masih mirip angka suhu AC. Selamat datang di channel paling selengean tapi paling deep sedalam-dalamnya, Hukum Semesta. Satu-satunya channel yang percaya lo gagal bukan karena takdir, tapi karena semesta males connect sama lo. Dan yes, kita bakal bongkar kenapa. Tapi sebelumnya, terima kasih gua ucapin dulu nih buat lo para member channel Hukum Semesta yang udah support channel ini kayak bodyguard jagain raja di film kolosal. Lo semua tuh ibarat resistor spiritual yang ngejaga energi channel ini tetap stabil di tengah badai algoritma. Respect gue segede galaksi buat lo. Nah, sekarang kita ke topik kita hari ini. Judulnya udah kayak tamparan halus kan? Kamu gagal kaya bukan karena takdir, tapi karena frekuensi rezekimu salah arah. Gini bro, banyak orang tuh nganggep rezeki kayak lotre. Datang tiba-tiba dari langit, nggak jelas polanya. Padahal, kalau lo ngerti hukum semesta, lo bakal tahu rezeki itu nggak pernah random, nggak pernah. Kata leluhur kita dulu, semesta itu bukan pelayanmu tapi cerminmu. Apa yang lo pancarkan, itu yang lo dapet. Simple tapi sakti. Jadi kalau hidup lo sekarang isinya drama mulu, utang mulu, dan setiap buka dompet isinya cuma kartu member minimarket, mungkin yang error bukan dunia, tapi frekuensi lo. Dalam video ini gue bakal kupas kenapa frekuensi rezeki lo bisa nyasar. Apa aja tanda-tanda kalau semesta udah ngasih clue, tapi lo nya budek batin. Gimana cara ngatur ulang energi lo, biar akhirnya semesta mau nganterin rezeki ke alamat lo. Dan jangan salah ya, kita nggak cuma bahas dari sisi spiritual doang. Gue bakal masukin juga sisi sains, filsafat, bahkan logika ekonomi. Lengkap kayak sarapan bergizi, tapi disajiin dengan gaya yang tetep tongkrongan banget. Lu nggak akan ngerasa kayak lagi ikut kuliah filsafat jam 8 pagi, gue janji. Nih, gue kasih kata-kata legend dari channel Hukum Semesta. Lo nggak miskin karena lo bodoh. Lo miskin karena lo mantengin frekuensi kemiskinan tiap hari. Boom, tarik napas dulu. Dan ingat, hukum semesta tuh kayak wifi ilahi. Sinyalnya kuat, tapi lo harus masukin password yang bener. Kalau enggak, lo bakal terus stuck di loading screen kehidupan. Yuk, kita mulai petualangan ini. Bukan cuma buat nyari duit, tapi buat nyari jati diri. Biar hidup lo nggak kayak file korup yang nggak bisa diakses sama semesta. Sikat, lo pernah nggak ngerasa udah kerja keras, doa udah level nangis darah, tapi hidup lo tetap stuck di situ-situ aja? Kayak main game tapi stuck di level tutorial. Padahal lo udah pakai cheat code, doa, usaha, bahkan ikhlas. Tapi tetap duit nggak nambah, utang nggak hilang, peluang nggak datang. Nah, di bagian ini, kita bedah kenapa. Gue mulai dari pertanyaan simple tapi ngeselin. Lo yakin frekuensi hidup lo itu udah nyambung sama rezeki? Gini ya bro, dalam sejarah peradaban manusia, konsep tentang energi dan resonansi itu bukan barang baru. Dari filsafat Yunani sampai mistisisme timur, semuanya ngomongin satu hal. Getaran Plato pernah bilang, segala hal adalah gerakan, dan jiwa adalah penari paling halus dalam semesta. Nabi-nabi juga udah kasih clue. Barang siapa bertakwa, akan Allah bukakan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Lah, itu udah jelas, rezeki itu pakai arah. Artinya, kalau arah lu salah, lu nggak bakal nyampe. Dan lu tahu nggak, di ajaran Jawa kuno ada istilah manunggaling kaula gusti, yang artinya ketika manusia dan sang sumber nyatu frekuensinya, rezeki itu datang nggak perlu dijemput, karena dia nyari lo. Gila nggak tuh? Nah, sekarang kita lompat ke barat dikit. Nikola Tesla, si jenius eksentrik, bilang gini, kalau lo mau
Ngerti rahasia semesta? Pikirin dalam bentuk energi, frekuensi, dan getaran. Bener-bener satu frame sama leluhur kita, cuman beda outfit doang. Dan sains modern, ya, ternyata sekarang udah mulai catching up. Quantum physics bilang bahwa realitas itu terbentuk dari vibrasi partikel. Lu mikir, lu ngerasa, lu percaya. Itu semua getaran. Dan getaran lo, itulah yang ngeprogram hidup lo. Lu percaya kemiskinan, selamat. Semesta akan kasih lo bukti nyata kemiskinan. Lu percaya lu pantas hidup enak. Boom. Semesta gerak kayak kurir instan bawa rezeki. Tapi, kebanyakan orang salah paham. Mereka kira frekuensi rezeki itu cuma tentang afirmasi positif dan visualisasi Ferrari tiap pagi. Padahal ini soal jiwa. Ini soal alignment antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Gue kasih analogi ya. Lo tahu GPS kan? Kalau titik lo salah, ya rute ke tujuan lo juga error. Lo mau ke arah vibrasi kaya, tapi hati lo masih ngendep di trauma, miskin. Gimana semesta mau kasih shortcut? Makanya, banyak orang yang doa siang malam, tapi doanya itu getarnya sedih, takut, cemas. Semesta nggak lihat kata-kata lo bro, semesta nangkep getaran lo. Dan ini yang menarik, di Mesir kuno ajaran hermetik bilang gini, seperti di atas begitu pula di bawah, seperti di dalam begitu pula di luar. Apa yang terjadi di dunia luar lo, cerminan langsung dari dunia dalam lo. Kalau batin lo gelap, ya hidup lo pasti suram. Sekarang lo bisa ngerti kan? Kenapa ada orang yang kelihatannya biasa aja, tapi rezekinya ngalir kayak air zam-zam, sementara lo yang ngerasa udah usaha mati-matian, masih main tarik ulur sama semesta. Gua kasih lagi satu kutipan dari guru sufi. Hati yang penuh syukur akan menciptakan kenyataan yang penuh kelimpahan. Bukan karena Allah pilih-pilih, tapi karena yang getarannya nyambung, yaitulah yang kepanggil rezekinya. Jadi sekarang lo bisa mulai lihat bahwa gagal itu bukan karena takdir, tapi karena lo salah tune in. Nih gua kasih kata-kata sakral dari channel Hukum Semesta. Rezeki gak pernah hilang, cuma dia males nyapa lo karena lo masih siaran pakai channel drama dan ketakutan. Sikat tuh. Oke, sekarang kita masuk ke inti dari masalah lo. Gua gak mau muter-muter atau manis-manisin fakta. Kita langsung to the point. Masalah utamanya, lo bukan kekurangan kerja keras, tapi lo keliru arah getaran. Frekuensi lo nyasar bro. Coba, lo tarik napas, tenangin pikiran, terus jawab jujur. Apa yang dominan lo rasain setiap hari? Cemas, takut miskin, iri sama hidup orang lain, overthinking tagihan, atau lo sibuk pura-pura kuat padahal dalam hati lo udah kayak wifi lemot? Nah, semua itu bukan sekadar emosi. Itu frekuensi dominan lo. Dan semesta, dia kayak Google Ads. Dia bakal ngasih lo iklan realita sesuai yang paling sering lo klik di batin. Makanya, sekarang kita pecah konsep ini jadi beberapa bagian biar lo paham dalam banget. 1. Frekuensi bukan cuma soal pikiran, tapi juga soal perasaan. Lo bisa afirmasi tiap hari bilang, gue kaya, gue sukses, gue keren. Tapi kalau di hati lo masih merasa, aduh, hidup gue hancur. Ya udah, semesta cuma nangkep sinyal yang dari hati. Karena hati itu kayak antena di radio. Yang ditangkap semesta ya yang paling kuat sinyalnya. Dan guess what? Yang paling kuat itu bukan kata-kata, tapi rasa. 2. Energi itu nggak bisa bohong. Lo bisa pura-pura di depan orang, tapi lo nggak bisa pura-pura di depan semesta. Kalau lo nyimpen dendam, takut, minder, trauma, itu semua nempel kayak kode QR di aura lo. Dan vibrasi itu otomatis ngarahin lo ke realita yang sefrekuensi. Kalau lo hidup dalam mode survival terus, ya semesta bakal ngasih lo hidup yang bikin lo terus ngerasa harus bertahan hidup. 3. Hukum semesta itu nggak bisa dilobi. Dia nggak bisa lo suap pakai tangisan pas lagi kepepet doang. Dia nggak bisa lo rayu pakai niat doang. Tapi aksi lo nol. Dia nggak bisa diajak nego. Yang bisa lo lakuin, ngubah frekuensi lo. Nah sekarang, kita bedah 10 hukum semesta yang berpengaruh, langsung ke arah rezeki lo. 5 hukum semesta yang umum dan familiar. 1. Law of Attraction. Lo menarik apa yang lo pikirin, rasain dan yakini.
Udah mainstream tapi jarang yang bener-bener paham cara kerja detailnya. Ini bukan sulap. Ini resonansi. Energi 2, law of vibration. Setiap hal hidup itu bergetar. Pikiran lo, tubuh lo, perasaan lo, semuanya punya gelombang. Rezeki juga punya gelombang. Kalau lo mau dapat rezeki yang tinggi, frekuensi lo nggak bisa low-key terus. 3. Law of cause and effect. Apa yang lo tanam, itu yang lo tuai. Tapi bukan cuma tindakan, niat juga dihitung. Dan kalau niat lo dasarnya takut, ya hasilnya juga nanti lahir dari rasa takut itu. 4. Law of belief. Apa yang lo yakini akan membentuk batas realita lo. Kalau lo percaya bahwa kayak itu cuma buat orang beruntung, maka semesta akan ngeset realita lo sesuai keyakinan itu. 5. Law of allowing. Rezeki nggak masuk ke orang yang terus-menerus ngerasa nggak pantas. Kalau lo nggak ngebolehin diri lo nerima, semesta juga nggak bakal maksa. 5 hukum semesta yang jarang dibahas, tapi powerful banget. 1. Law of resonance. Lo nggak cuma narik sesuatu, tapi lo nempel ke apa yang sesuai sama getaran lo. Lo resonate sama drama, lo dapet drama. Lo resonate sama kelimpahan, baru deh hidup lo berubah. 2. Law of reciprocity. Energi itu muter. Apa yang lo kasih akan balik. Bukan dari orang yang sama, tapi lewat jalur yang nggak disangka. 3. Law of divine timing. Rezeki itu nggak selalu cepet, tapi dia selalu tepat. Kalau hidup lo delay terus, mungkin bukan karena lo gagal, tapi karena energi lo belum nyatu sama momen itu. 4. Law of detachment. Kadang rezeki baru datang pas lo udah berhenti maksa. Bukan berarti lo nyerah, tapi lo udah nggak terikat sama hasil. Dan saat itulah, lo justru dapat hasil. 5. Law of correspondence. Yang di luar cerminan dari yang di dalam. Lo nggak bisa maksa dunia luar berubah kalau dunia dalam, lo masih penuh racun. Sekarang lo mulai paham kan? Kenapa selama ini lo ngerasa gue udah lakuin semua hal yang bener, tapi hasilnya nggak muncul? Karena yang lo lakuin itu bukan tentang frekuensi yang bener. Lo sibuk ngegas tapi ngarahin mobilnya ke jurang. Pantes aja nggak nyampe. Dan bro, gue bukan nyalahin lo. Gue tahu nggak ada yang ngajarin ini di sekolah. Nggak ada kurikulum tentang frekuensi rezeki atau energi vibrasi kekayaan. Kebanyakan dari kita tumbuh dengan template. Kerja keras, nuska kaya. Tapi realitanya, kerja keras tanpa kesadaran arah, miskakau capek doang. Sekarang, lu punya pilihan. Mau lanjut hidup pakai mode survival, atau lu mau geser ke mode selaras dengan vibrasi kelimpahan, karena pada akhirnya, rezeki itu kayak air hujan. Dia turun ke bumi yang siap. Kalau hati lo masih kayak tanah tandus, ya airnya cuma numpang lewat. Nih gua kasih wejangan sakral channel hukum semesta. Lo nggak gagal, lo cuma belum nyambung frekuensinya. Ubah channel lo baru hidup lo ikut berubah. Oke bro, sekarang kita udah masuk ke titik krusial. Tadi lo udah paham kenapa rezeki lo nyasar, kenapa hidup lo nggak berubah walau lo udah banting tulang. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya ngubah frekuensi lo? Gimana cara getaran hidup lo naik level? Tanpa lo harus jadi orang lain. Tanpa fake motivation, tanpa harus pura-pura positif tiap saat. Jawabannya, riset dalam, bukan upgrade luar. Karena lo nggak bisa bohongin semesta pakai pencitraan. Step pertama, sadarin getaran dominan lo saat ini. Ini bukan soal apa yang lo omongin di luar, tapi apa yang sering lo bisikin ke diri lo sendiri tiap kali lagi sendirian. Coba lo tulis, atau minimal jujur ke diri sendiri. Apa emosi yang paling sering lo rasain dalam sehari? Apa ketakutan paling dalam yang gak pernah lo omongin ke siapa-siapa? Apa keyakinan lo soal duit, kesuksesan, dan diri lo sendiri? Ini penting, karena lo gak bisa benerin GPS kalau lo gak tahu posisi lo sekarang. Step kedua, rapihkan ruang dalam dari energi sampah. Lo nggak bisa narik vibrasi kelimpahan kalau ruangan batin lo masih penuh tumpukan. Rasa nggak pantas, dendam ke masa lalu. Trauma yang belum dimaafin, ketakutan yang lo pendam. Narasi negatif dari orang lain yang lo telan, mentah-mentah bersihin. Gua nggak bilang gampang, tapi ini syarat wajib kalau lo mau nyambung,
ke frekuensi rezeki yang lebih tinggi. Caranya, maafin orang yang nyakitin lo. Bukan buat mereka, tapi buat lo bebas. Bikin cutting cord ritual, secara energi, lo putus ikatan dari masa lalu. Meditasi tiap hari 5 menit buat detox pikiran. Journaling tiap pagi. Nulis apa yang lo rasa dan lo syukuri. Ini bukan lifestyle influencer stuff. Ini kerjaan teknis di dunia energi. Step ketiga, bikin pondasi getaran baru. Nah, ini bagian kerennya. Begitu lo udah bersihin ruang dalam lo mulai isi ulang dengan frekuensi baru. Caranya, visualisasi dengan rasa. Bayangin hidup versi terbaik lo, tapi masukin rasa syukur, seneng, tenang, percaya diri ke dalamnya. Rasain kayak udah kejadian. Itu kuncinya. Kalibrasi lingkungan. Lo nggak bisa nyetel vibrasi tinggi tiap hari kalau lo tiap pagi dicekokin drama, berita negatif, atau nongkrong sama orang yang kerjaannya ngeluh mulu. Pilih circle, pilih konten, pilih makanan jiwa lo. Ngomong ke diri lo dengan cara baru. Afirmasi yang tulus, bukan tempelan. Contoh, daripada gue kaya raya, tapi batin. Lo bilang, yeah right. Coba. Setiap hari gue makin paham cara nerima rezeki. Lembut, jujur, dan bisa diterima sama alam bawah sadar lo. Step keempat, ikhlas tapi bukan pasrah. Lo harus ngerti bedanya ikhlas sama nyerah. Nyerah. Ya udahlah, mungkin bukan rezeki gue. Ikhlas. Gue udah usaha, gue yakin rezeki gue datang tepat waktu dengan cara terbaik. Walau belum kelihatan sekarang, ketika lo bisa lepaskan keterikatan sama hasil, frekuensi lo naik drastis. Kenapa? Karena lo udah keluar dari mode kurang dan masuk ke mode cukup dan percaya. Dan di momen itu, semesta mulai gerakin realita. Nih, analogi sakti buat lo inget. Hidup lo kayak radio. Kalau lo pengen denger lagu chill, lo nggak bisa tetap di channel berita kriminal. Lo harus geser frekuensi, dan lo nggak perlu jadi orang lain buat denger lagu baru. Lo cuma perlu muter tombolnya. Oke, sekarang lo udah melek sama akar masalahnya. Lo udah tahu kenapa rezeki lo nyangkut dan gimana caranya bikin semesta ngirim sinyal balik. Tapi, lo juga pasti nanya, bro, gimana sih cara praktis naikin frekuensi gue? Gue gak mau teori doang, gue butuh langkah nyata yang bisa gue lakuin sekarang. Tenang, gue kasih lo panduan, bukan motivasi murah. Ingat, rezeki bukan soal angka. Rezeki itu soal izin semesta buat ngalamin kelimpahan. Latihan 1. Rutin, tune in, tiap pagi. Jangan langsung buka HP. Jangan langsung telan keluhan dunia. Sebelum lo nyentuh dunia luar, lo harus nyentuh dunia dalam. Duduk, diam, napas pelan. Tanyain ke diri lo, apa satu rasa yang pengen gue bawa hari ini? Jawabannya bisa tenang, syukur, pede, cukup, visualisasi. Hidup lo sambil ngerasain rasa itu. Jangan cuma bayangin mobil mewah atau rumah gede. Bayangin versi lo yang penuh rasa syukur. Nggak takut masa depan, percaya sama semesta. Itu yang narik rezeki, bukan gambarnya, tapi getarannya. Latihan 2. Ucapan sakti. Tiap kali kebetulan terjadi, semesta itu kayak guru tua misterius. Dia ngasih kode lewat hal kecil, ketemu orang random tapi nyambung banget, dapat project dari arah nggak terduga, atau tiba-tiba dijauhin dari sesuatu yang lo kira penting. Lo harus jawab ke semesta, oke, gue terima sinyalnya, gue denger, gue paham. Ini bukan mantra, ini sinyal balik dari lo ke semesta, biar koneksi makin kuat. Dan percayalah, semesta suka sama manusia yang ngerti kode. Latihan 3. Beresin sudut-sudut energi yang tersumbat. Kasih maaf yang belum lo kasih. Buang barang yang udah nggak lo pakai. Selesaikan utang-utang kecil yang lo pura-pura lupa. Kelarin janji ke diri sendiri yang udah lo tunda bertahun-tahun. Energi stagnan itu kayak saluran air mampet. Lo nggak bisa minta aliran rezeki deras kalau pipa hidup lo masih nyumbat. Latihan 4. Hukum semesta. Aksi tanpa ketagihan. Lakuin apa yang lo bisa, tapi jangan nempel di hasil. Bikin konten, upload aja. Jangan refresh view tiap 5 menit. Bangun. Usaha, lakuin semaksimal lo. Jangan nempel di target bulanan. Lo kerja,
Semesta ngatur hasil, kata pepatah leluhur. Orang yang nempel sama hasil bakal diombang-ambing. Orang yang fokus sama tindakan bakal ngerasain damai. Latihan 5. Mulai nyetel kata-kata lo sendiri. Perhatiin cara lo ngomong tiap hari. Karena tiap kata itu kode ke realita. Kalimat kayak, rezeki gue seret nih. Atau, emang susah sih jadi gue. Itu bukan cuma curhat. Itu kayak lu ngeset alarm ke semesta buat ngalamin hal itu terus-terusan. Mulai ganti jadi, gue lagi nyiapin ruang buat kelimpahan. Atau, gue percaya semesta lagi atur yang terbaik, walau belum kelihatan. Terdengar sepele, tapi ini ngerubah pola realita dari dalam banget. Nih, analogi yang bakal nancep ke kepala lo. Lo itu kayak speaker Bluetooth. Kalau lo terus-terusan muter lagu galau, ya jangan nyalahin kalau hidup lo juga ikutan sendu. Ganti playlist lo, naikin volumenya, dan siap-siap joget pas semesta muterin beat terbaiknya. Oke, sekarang gue mau bawa lo ke satu cerita yang absurd tapi dalam banget. Lo siap? Bayangin lo lagi jalan kaki di tengah padang pasir. Gerah, haus, sendirian, dan tiba-tiba lo nemuin satu benda nyangkut di antara batu-batu. Lo ambil, lo tiup dikit buat bersihin, ternyata itu speaker Bluetooth kecil butut, masih nyala. Tapi suaranya cempreng. Lagu yang keluar, isinya keluhan. Isi lagunya tuh kayak, kenapa gue doang yang gini? Gue selalu sial, rezeki gue gak pernah datang. Dan lo terus dengerin, terngiang-ngiang, lo gak sadar. Tiap langkah lo, speaker itu muter ulang lagu yang sama. Dan semakin lo denger, semakin nyata kenyataan itu lo alami. Sampai lo ketemu satu toko aneh di ujung padang pasir. Toko itu dijaga sama kakek tua berjubah hitam putih. Lo masuk, dia nggak ngomong banyak. Dia cuma nyodorin satu alat, namanya tuner, vibrasi kehidupan. Lo disuruh tempelin ke speaker butut lo tadi 2 detik, tiba-tiba suara keluarannya berubah, nada-nada baru muncul. Bukan sekadar positive vibes ala motivational quote murahan, tapi suara lo yang baru. Penuh syukur, penuh arah, penuh kedewasaan. Kakek itu cuma senyum dan bilang, semua orang punya speaker, tapi nggak semua orang tahu frekuensinya bisa lo setel sendiri. Boom, itu mind blown nggak? Cerita itu sebenarnya cermin hidup kita. Setiap hari lo muter lagu, entah lo sadar atau enggak. Dan lagu itu bukan dari Spotify, tapi dari dalam kepala lo sendiri. Dan semesta cuma nyesuaiin panggung hidup lo biar cocok sama lagu yang lo puter. Lo mau hidup kayak konser Coldplay atau kayak suara feedback mic di acara kawinan RW? Itu pilihan lo. Jadi gini bro, kalau lo masih pakai speaker yang muter lagu, nyalahin takdir, merendahkan diri sendiri, ngedumel tiap hari, jangan harap toko emas ilahi mau buka buat lo. Karena toko itu hanya muncul buat mereka yang tahu gimana cara nyetel nada hidupnya. Nih, gue kasih kata-kata legendaris dari channel Hukum Semesta yang udah jadi ajaran sakti. Kalau hidup lo berisik sama keluhan, jangan heran kalau semesta malas kasih kejutan. Sikat tuh ke dada. Tulis di dinding kamar. Jadikan status kalau perlu. Dan mulai hari ini, coba cek lagi lagu apa yang lo puter dari diri lo ke semesta. Karena speaker lo bukan rusak, lo aja yang gak pernah nyari frekuensi yang pas. Jadi sekarang, kita udah ngobrol panjang banget. Dari metafora absurd sampai hukum semesta yang jarang banget dibahas orang. Dari sejarah, filsafat, spiritual, sampai cerita speaker butut yang nyentil kepala lo pelan-pelan. Tapi, pertanyaannya sekarang, lo ngerti gak sih lo sebenarnya ada di mana? Kita rewind dikit yuk. Lo gak gagal kaya karena hidup lo dikutuk. Lo gak stuck karena nasib lo disetting buat menderita. Dan lo bukan korban dunia ini bro. Lo tuh korban dari frekuensi lo sendiri. Lo ibarat pesawat jet yang dikunci di mode silent. Bukan karena lo gak punya sayap, tapi karena lo ngatur setting hidup di mode gak percaya diri dan selalu gagal. Padahal semesta tuh udah standby, udah siap landingin semua yang lo mau. Tapi sinyal lo hilang bro, frekuensi rezeki lo melenceng. Dan gini, lo gak perlu jadi sufi, gak harus jadi miliuner buat mulai nyetel ulang semuanya. Cukup sadar. Sadar kalau selama ini
Lo nyari rezeki kayak main lempar batu ke sumur buta. Bunyi sih, tapi nggak ada yang balik. Dan lo heran, lah kok doa? Gue nggak manjur ya? Ya gimana mau manjur, frekuensinya doang udah low battery. Makanya nih, dari semua yang udah kita omongin bareng, gue cuman mau lo inget satu hal ini. Rezeki itu kayak air, tapi lo masih sibuk nyiram tanaman yang udah mati. Sadis emang. Tapi kadang teguran itu harus kayak cubitan dari guru SD. Sakit, tapi bikin inget. Dan sekarang, lo punya pilihan. Lo mau tetap nyalahin cuaca, nasib, takdir, atau lo mau mulai belajar baca arah angin semesta dan ngibar layar hidup lo ke arah yang bener. Mulai hari ini, setel ulang frekuensi lo. Bukan buat pamer, bukan buat pengakuan, tapi biar lo bisa hidup gak terus-terusan kejar-kejaran sama rezeki. Karena orang yang getarannya bener gak ngejar rezeki, rezekinya yang ngejar dia. Nah, gua gak mau nutup pembahasan ini cuma dengan kata-kata indah. Karena ini bukan TED Talk. Ini juga bukan seminar motivasi yang bikin lo semangat 10 menit. Habis itu balik lagi nonton drama kehidupan sendiri. Gue tutup pakai metafora sarkas yang udah jadi ciri khas kita di hukum semesta. Kalau hidup lo berasa kayak sinetron dengan plot looping, mungkin lo butuh scriptwriter baru. Dan itu harusnya lo sendiri. Dan ingat, keberlimpahan itu nggak melulu duit. Bisa napas lancar aja tuh rezeki. Punya waktu buat makan bareng orang yang lo sayang. Itu vibrasi kekayaan. Jadi sebelum lo maksa semesta ngasih lebih, syukuri dulu. Yang sekarang, karena hukum semesta itu bukan tools buat jadi rakus, tapi buat ngajarin lo gimana caranya ngenal diri, ngatur arah, dan ngerti Allah lebih dalam. Bersyukur bukan pas dapet, tapi pas belum dapet pun lo udah sadar. Allah gak pernah kosongin tangan hambanya yang tahu caranya menerima. Nih gue kasih satu kata sakral dari channel Hukum Semesta. Frekuensi terbaik bukan yang paling kerasin, tapi yang paling jernih. Silakan direnungin. Oke guys, kita udah ngobrol panjang lebar, udah disuguhin teori fisika, filsafat, bahkan cerita-cerita absurd biar lo semua paham. Tapi apa yang sebenarnya perlu lo ngerti adalah ini. Ini bukan ocehan kosong. Apa yang kita bahas tadi, itu adalah kode. Iya, kode. Semesta udah ngirim sinyal, udah ngasih petunjuk, tinggal lo mau ngerti atau enggak. Semesta nggak main-main, dia cuman nggak teriak ke muka lo. Dia cuman kasih tanda halus. Lo yang harus peka, lo yang harus siap denger. Dan buat lo yang ngerasa ini, kebetulan, itu bukan kebetulan bro. Semesta nggak pernah ngirim sinyal tanpa alasan. Jangan bilang lo lagi dengerin ini karena iseng. Itu karena lo seharusnya dengerin. Lo lagi dengerin ini karena lo lagi dihadapkan sama pilihan. Dan lo nggak akan pernah tahu gimana hidup lo bisa berubah kalau lo nggak mau buat langkah pertama. Pilih untuk ubah frekuensi lo, dan saksikan rezeki yang datang ke lo. Ini adalah kunci dari banyak hal yang selama ini lo cari. Oke, sekarang buat lo yang udah paham, buat lo yang udah mulai tergerak, dan buat lo yang udah ngerasa hidup lo bakal jadi lebih baik dari sini, ini buat lo. Jika lo pengen dapetin akses lebih awal ke video-video keren lainnya yang bisa ngubah hidup lo, jangan ragu buat jadi member channel Hukum Semesta. Cuma dengan harga setara nasi padang dan kopi, lo udah bisa dapetin lebih banyak insight keren yang bisa lo pakai untuk hidup lo. Linknya ada di deskripsi, cek sekarang juga. Sebelum gue tutup, gue kasih kata-kata terakhir dari gue untuk lo semua. Nih gue kasih kata-kata legend dari channel Hukum Semesta buat lo sekalian. Hukum semesta itu mungkin gak kasat mata, tapi dia ada dan mengikat. Lo hanya perlu jadi peka buat ngikutin aliran kehidupan yang udah siap buat lo. Nah, sebelum gue pamit, gue pengen lo pikirin satu hal yang bisa lo jawab di kolom komentar. Apa yang menurut lo selama ini jadi penghalang terbesar dalam hidup lo untuk menerima rezeki? Apakah itu pikiran lo, lingkungan lo, atau mungkin cara pandang lo terhadap keberlimpahan? Tulisin di kolom komentar. Gue bakal baca dan lihat gimana cara lo mulai menggali diri lebih dalam. Dan akhirnya, gue tutup dengan satu kutipan yang gue yakin bakal nempel di kepala lo. Hukum semesta, memang tak terlihat tapi nyata dan mengikat. Oke, sampai sini dulu ya guys. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain notifikasi.
karena video berikutnya bakal makin seru. Makin bikin lo mikir, dan pastinya bakal ngasih insight-insight luar biasa buat hidup lo. Dan inget, semesta nggak pernah salah ngasih sinyal. Yang salah tuh kadang kita yang nggak peka. Hukum semesta. Tunggu lo, tapi jangan sampai lo nyesel karena nunggu keburu kehabisan sinyal. Sekian dulu, gue pamit undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya.